Nah, tadi pagi di gereja nyanyi lagu ini kan, ya kan? Nah, kok cocok ya? Nah, apa sih andalan itu sebelum Miss mau menyampaikan firman Tuhan? Siapa yang tahu andalan itu apa? Apa artinya andalan? Orang yang bisa diandalkan. Yang tahu yang besar, andalan itu artinya apa? Maksudnya? Bisa dipercaya. Sesuatu yang dipercaya, mampu dan pasti akan dapat menyelesaikan hal-hal yang ditimpakan pada persoalan padanya. Nah, anak-anak, jadikan Yesus itu andalan kita. Ya. Karena tiada yang lain, makhluk manapun tidak mampu. Karena kita ini manusia terdiri dari apa? Daging terbatas manusia. Hikmatnya terbatas, waktunya kalau sudah dipanggil Tuhan, apa? Mati. Ya manusia itu terbatas. Makanya Tuhan menyuruh kita apa? Harus apa? Mengandalkan Tuhan. Ya. Karena Tuhan itu tempat perlindungan kita. Coba kita baca Mazmur 46 ayat 2. Siapa yang sudah dapat dibaca? Sudah. Mazmur berapa? 42 ayat 2. 46, sorry. Mazmur 46. 46 ayat 2. Sudah? Sudah. Ya. Untuk memimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu alamat nyanyian. Alat itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dan kesesakan sangat terbukti. Tuh, ya. Itu kata-kata firman Tuhan, bukan kata-kata Miss loh ya. Kalau anak-anak sering baca firman Tuhan, pasti tahu sifat-sifatnya Tuhan itu ada di firman Tuhan. Janji-janji Tuhan ada di firman Tuhan. Anak-anak harus menyediakan waktu untuk membaca firman Tuhan. Gak akan mungkin. Ya. Sekarang Miss mau tanya, dalam hidup ini anak-anak itu andalannya siapa? Papa. Ya, nah, kekuatan sendiri, ya. Terus manusia, harta, terus ada orang itu, orang-orang dewasa mengandalkan kekuatan gaib. Itu tidak boleh ya. Itu Tuhan itu paling benci ya. Ya, Tuhan tidak suka. Nanti keturunan kita itu dikutuk Tuhan, tidak boleh mengandalkan kekuatan gaib. Ya. Mengapa ada orang percaya, orang beriman, orang Kristen masih banyak yang tidak mengandalkan Tuhan? Mengapa? Ada yang tahu? Ini double point loh ya. Mengapa ada orang percaya beriman, orang Kristen masih banyak yang tidak mengandalkan Tuhan? Mengapa ada orang? Karena ada yang masih belum percaya kepada itu apa? Mujizat-mujizatnya Tuhan. Ya, boleh satu. Terus ada yang sih? Dapat satu. Banyaknya masalah di hidup sehingga
firmannya itu kegoyahkan, jadi lebih munduran pada dulu. Enggak, mengapa kok enggak mengandalkan Tuhan? Dia bilang terlalu banyak pencobaan gitu. Kan betul. Ya kan kurang membaca firman Tuhan. Kalau anak-anak baca firman Tuhan, dekat Tuhan, pasti hatinya tidak goyah. Ini tante kesaksian ya, ini pengalaman, ini kesaksian hidup tante. Sejak tante dididik Tuhan, ya, diingatkan Tuhan. Tuhan kalau mengingatkan itu persis di dalam firman Tuhan. Waktu itu anak tante yang masih kecil, yang terakhir itu Ishak, masih umur TKB atau kelas 1 SD ya. Waktu itu sakit panas hampir 40. Suami nggak ada, keluar kota. Tante nggak ada mobil. Bingung nggak? Cuma pembantu sama anaknya tante yang besar itu selisih 2 tahun Isaka ya. Tante bingung. Tante bingung tuh cari manusia. Telepon sana, telepon sini, nggak ada semua. Mau telepon papanya tante jauh ya dari rumahnya tante, ya kasihan ya. Tante bingung. Sejak tante bingung, Tuhan itu mendidik tante. Tuhan berbicara jelas. Tuhan berbicara pada tante Miss ya. Mengapa engkau mengandalkan manusia? Langsung tante ingat, langsung tante lari di bawah ranjang, tante nangis, ampun Tuhan, ampun Tuhan. Benar Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan hatinya menjauh dari Tuhan. Tante berdoa, tante menangis, tante bicara begitu. Tuhan, sekarang ini saya percaya Tuhan, Engkau ada di pihakku, Engkau menolong aku Tuhan, tolong anakku ini Tuhan. Sejak tante berdoa ya, hati tante ini ada sejahtera, tante gak takut lagi ya. Sejak tante diingatkan ini, tante sudah gak takut lagi. Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu mendidik tante. Tante bersyukur ya. Tuhan mendidik tante, mengingatkan tante. Berbahagialah ya kalau anak-anak itu ya diingatkan Tuhan. Sejak tante diingatkan Tuhan ini, tante tidak akan mengandalkan lagi. Anaknya tante yang kecil tuh sering panas. Satu kali ya panas lagi, suami tidak ada lagi. Tapi tante tidak takut. Tante doakan, tante tumpang tangan langsung. Besoknya dingin, tante sudah tidak bingung, tidak khawatir. Tante sudah berdoa, Tuhan, aku percaya anakku di dalam tanganmu. Engkau jamah Tuhan, Tuhan sembuhkan anakku. Paginya sudah tidak apa-apa, sembuh. Nah, sejak tante dididik, diberitahu ini, sudah tante tidak takut. Waktu anaknya tante yang kedua panas, ada mobil, ada uang, tapi tante no, tante datang pada Tuhan, tante tumpangin tangan anaknya tante. Uang bisa menolong? Bisa, tapi prosesnya lama, masih dibawa ke dokter ya, waktu lagi masih tetek bengek ya. Tapi kalau kita datang pada Tuhan, prosesnya cepat. Makanya kita ada hubungan yang erat dengan Tuhan. Tidak akan rugi anak-anak. Tante lo sering mengalami kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan. Sampai tante itu setiap berdoa itu menangis, mengingat apa? Kebaikan Tuhan itu dalam hidup tante. Tuhan itu selalu menolong. Kalau ada apa-apa ya, ini ya, ada pengalaman, ada orang ya, mobilnya itu diambil orang, suaminya itu yang dekat Tuhan itu istrinya. Suaminya itu
mau buka pagar ini sudah di posisi ini ya, pokoknya masih orang balik sudah ada orang yang itu pintu itu dipegangi, ditarik sampai dia keseret. Nah orang yang nyetir itu pakai helm digini-gini kan sampai helmnya lepas. Istrinya itu bilang Tuhan, aku enggak apa-apa kehilangan mobil. Ya. Dia enggak terlalu sedih. Tapi Tuhan mengapa ya Tuhan? Tuhan ingatkan istrinya, karena suamimu enggak dekat aku. Kalau suamimu dekat aku memberi hikmat. Kamu cabut kuncinya. Oh iya, kuncinya diambil kan sudah enggak bisa lari mobilnya diambil ya kan? Itu. Oh iya. Kalau kita dekat Tuhan, langsung ini pikiran ini ya melekat pada Tuhan, connect. Kalau sinyal connect itu pasti Tuhan memberi hikmat, memberi jalan keluar. Ya, anak-anak, Tuhan kita itu Tuhan yang luar biasa. Andalkan Tuhan. Seperti Bapak Chandra ini, dia mengandalkan Tuhan. Mana bisa Bapak Chandra ini mendapatkan? Nggak gampang. Kerjaan sekarang ini nggak gampang ya Pak Chandra, nggak gampang. Tapi kalau kita punya Yesus, Tuhan bisa memberi kita hikmat, ya, memimpin langkah-langkah kita ya, supaya apa? Kita ini apa? Sukses, ya kan? Dapat income. Itu semua karena Tuhan. Kita ini loh tidak bisa apa-apa, terbatas. Andalan kita pada Tuhan itu harus didasarkan kepada apa? Pada apa? Andalan kita kepada Tuhan itu harus didasarkan pada apa? Iman yang teguh dan kuat akan apa? Janji-janji Tuhan. Harapan kita, andalan kita yang tidak didasarkan pada janji-janji Tuhan atau janji firman-Nya akan menjadi apa? Harapan yang hampa dan tidak ada kuasanya. Rasul Paulus ya mengajarkan umat Tuhan untuk melabuhkan andalan kita, harapan kita sampai mana? Ke belakang tubuh ruang maha suci. Berarti apa? Kalau kita terus dekat Tuhan, kita itu disucikan baik pikiran, hati kita. Tuhan itu kudus anak-anak. Ya. Kalau kita ada dosa, Tuhan tidak bisa bekerja. Ya. Satu kali waktu anak saya masih SD, Bu guru ini sakit ya, sakit keras. Tante itu besuk sampai 3 kali apa 4 kali, enggak tahu 5 kali. Tak doakan terus. Waktu anaknya tante yang besar itu masih SD ya, SD kelas 2. Enggak sadar, tante bisikin. Tante berdoa, Tuhan, kenapa ini Tuhan? Kok bisa sampai parah ini Tuhan? Tuhan berbicara, ada kepahitan. Tante ini masih nggak percaya ya, Tuhan bilang ada kepahitan. Terus tante besuk, terus cecenya itu bilang sama Miss, sudah ada hamba Tuhan Tante Erna atau enggak? Tante Erna itu luar biasa mengatakan. Tante Erna bilang apa? Ini ada kepahitan sampai disimpan di dalam. Oh benar kalau gitu Tuhan ngomong sama Tante. Oh iya. Terus baru Tante ngerti. Dia tuh waktu itu tidak sadar, Tante doakan. Terus Tante bisikin, dia nangis ya. Tante bisikin, Bu, lepaskan pengampunan pada seseorang. Tante nggak tahu siapa yang dia
kepahitan ya. Ampuni Bu, kalau Ibu mau sembuh, ampuni, karena Tuhan itu maha, Tuhan itu suci, kudus. Kalau kita ada dosa, Tuhan tidak bisa bekerja. Tante bilang gitu, Bu, ampuni, karena Tuhan itu tidak bisa bekerja, tidak bisa menyembuhkan kalau ada dosa. Tante bilang gitu. Dia tuh menangis, tidak sadar kan keluar air mata. Ya, tak kasih kaset-kaset obat, kan diambil saja. Habis nganterin anak saya di karyanya Petra masih kecil, jadi tante langsung iblis langsung ke adu sadar. Tante sering doakan terus tak bisikin, terus sadar. Tante suka, Tuhan tolong berikan kesempatan Tuhan. Tante di rumah ya berdoa, berikan kesempatan Tuhan supaya guru ini mau mengampuni, bisa diselamatkan jiwanya. Ada juga ada kesaksian hidup, tapi dia itu tidak mau ya. Sampai terus loh tante itu besuki sampai waktu itu sudah usungnya apa itu UAS ya, UNAS lah. UNAS tidak bisa, tante sudah tidak besuk ya, tidak nyambangi ibu guru ini. Ada UNAS, tante ngajarin anaknya tante, karena anaknya kan di sini tidak les ya, tante sendiri yang pegang. Tapi tante terus mendoakan di rumahnya sampai tante yang ini, Tuhan mohon belas kasihanmu Tuhan, mohon belas kasihanmu Tuhan, tolong, kasihan Tuhan, tolong. Tapi tegar tengkuk ya, tidak mau melepaskan pengampunannya. Tante tanya, Tuhan siapa yang dia itu sampai benci kepahitan itu, tapi Tuhan tidak berbicara. Guru ini ya sudah lumayan tua, tapi tidak menikah, rumah ya tidak menikah. Apa jadi pacarnya atau apa? Miss nggak tahu, karena Miss tanya Tuhan tidak memberitahu. Ya, anak-anak, kalau ini pertolongan Tuhan yang ajaib, anak-anak harus apa? Hidup kudus. Dengan apa? Sering berdoa, baca firman. Ya. Karena Tuhan itu tidak bisa bekerja kalau ada dosa. Frekuensinya itu tidak cocok. Kalau anak-anak mau pasang radio, bisa kenapa? FM yang apa ya? Batra Yuda apa? Kalau enggak, setelannya bisa dengar enggak? Begitu juga Tuhan itu kudus. Dulu tante ya enggak ngerti. Ayo coba anak-anak, misalkan ada dosa, ada kepahitan, terus ada persoalan, minta Tuhan enggak mungkin menolong. Tuhan tidak mungkin menolong. Sucikan dulu tanganmu yang berlumur. Anak-anak, Miss ini ya, hidup anak-anak ini diberkati Tuhan, ditolong Tuhan, baik di dalam apa? Studinya, kelas besar, masuk dalam pekerjaan, diberkati Tuhan. Siapa yang di sini mau hidupnya sorok, miskin? Siapa yang mau angkat tangan? Tidak mau ya, mempermalukan nama Tuhan. Tuhan itu senang sekali memberkati. Tuhan itu senang loh memberkati. Itu tergantung kita. Tante, Miss dulu ya nggak mengerti. Berkat Tuhan itu tergantung kita. Tuhan itu sudah menyediakan, tergantung kita. Ayo kita baca Ibrani 6 ayat 19 sampai 20. Ibrani
6, 19 sampai 20. Ada yang mau baca? Pengharapan itu adalah tahun yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilakukan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai prinsip bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Nah, jelas ya. Pengharapan itu adalah sauk yang kuat. Sauk itu apa ya? Apa Bapak ini? Jangkar. Jangkar yang untuk kapal itu loh, kalau mau berhenti diturunkan sauknya, sauk yang kuat. Dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Ya, ketika kita semakin bersekutu dalam firman Tuhan dan tenggelam dalam indahnya janji-janji Tuhan, maka kita akan dimampukan untuk apa? Semakin teguh berpegang dan mengandalkan hanya pada Tuhan. Ya, marilah kita anak-anak mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti apa? Fajar. Fajar itu muncul enggak? Muncul setiap pagi. Nah, itulah keinginan kita, janji-janji Tuhan itu muncul ya setiap pagi seperti fajar. Masa kita itu memerintahkan fajar, kamu keluar loh ya jam 9? Ya enggak kan? Pasti muncul sendiri, ya kan? Ya itu, kalau kita berkenan pada Tuhan, pasti janji-janji Tuhan itu muncul seperti fajar. Dan ia akan datang kepada kita seperti apa? Hujan, ya. Hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Coba kita baca Hosea ya, ini banyak ya Hosea supaya anak-anak tahu ya, bukan ini Miss yang berbicara ya. Hosea 6 ayat 3. Hosea. Ada yang mau baca? Gantian ayo. Ayo yang cowok ini mana cowok? Hosea 6 ayat 3. Yang keras tolong. Eden mau baca tak? Kalau Hosea 6 ayat 3. lupa gimana? Hosea 6 ayat 3. Mau baca? Ya, ayo Mas. Mari kita berhasil. Tuhan, dia pasti muncul seperti fajar, dia akan jadi kuat dan tidak seperti hujan yang mengalir bumi. Nah, jelas loh. Ini firman Tuhan loh. Tuhan yang berbicara loh. Ya. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh. Berarti sungguh-sungguh itu apa? Sungguh-sungguh. Berarti apa? Terus cari Tuhan ya. Tidak patah semangat. Ya, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Dia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Kalau tidak usah setahun, sebulan tanaman tidak dikasih air gimana? Hah? Mati.
Nah itu, kalau kita sungguh-sungguh mengenal Tuhan, dekat Tuhan, seperti hujan yang mengairi bumi. Bumi itu kan banyak kehidupan ya, untuk manusia, hewan, tumbuhan, ya kan butuh air. Begitu juga kalau kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, janji Tuhan muncul. Satu kali tante itu mendengarkan, tante kalau sudah nganggur buka YouTube dengarkan firman, enggak yang aneh-aneh, ya. Hamba Tuhan ini bilang, kalau ingin diberkati Tuhan, kalau ingin berhasil hidupnya, sungguh-sungguh baik beribadah, baik melayani Tuhan. Tante itu tempelak, harus sungguh-sungguh. Ya, jangan dibuat main-main. Waktu beribadah sungguh-sungguh, waktu melayani ini juga tante, miss ya, harus sungguh-sungguh. Miss baru ingat, oh ya Tuhan, Miss mengoreksi, ya Tuhan, aku mau Tuhan. Terus tante bilang, Miss bilang sama anak-anak Miss, kalau ingin hidupku berhasil, kalau beribadah sungguh-sungguh, waktu memuji Tuhan sungguh-sungguh, dengar firman Tuhan, dengarkan sungguh-sungguh. Kalau engkau melayani sungguh-sungguh, segenap hati, persiapkan dengan sebaik-baiknya. Miss ini kalau menyiapkan firman itu ya, tidak sehari, enggak ya, seminggu sebelumnya pas diberitahu Om Doni, lu langsung Senin itu, Senin puasa itu, lu langsung kantor doa Tuhan apa yang harus disampaikan, cari-cari. Hanya Tuhan bilang, oh ini ya, anak-anak misrindu, anak-anak diberkati Tuhan, cari Tuhan sungguh-sungguh. Orang yang mengandalkan kekuatan diri sendiri ini, atau manusia mengandalkan diri sendiri, manusia harta, atau mengandalkan orang tuanya, oh papaku kaya kok. Berarti apa? Kalau mengandalkan semuanya itu akan merasakan kekecilan. Karena apa? Segala sesuatu yang ada di dunia ini terbatas. Ayo, ini ada di firman Tuhan, Yesaya 31 ayat 1. Ya. Saya 311. Aku tahu keluar mana. Tante. Ya, ayo. 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 Celakalah orang-orang yang pergi ke Mesir minta pertolongan, yang mengandalkan kuda-kuda, yang percaya kepada keretanya yang begitu banyak dan kepada pasukan berkuda yang begitu besar jumlahnya, tetapi tidak memandang kepada yang Maha Kudus Allah Israel dan tidak mencari Tuhan. Ini loh peringatan Tuhan. Tuhan sudah ngomong ya, celakalah orang-orang yang pergi ke Mesir. Mesir itu di zaman dulu itu hebat. Mesir itu ya, yang minta pertolongan, yang mengandalkan kuda-kuda. Kuda-kuda itu artinya apa? Kekuatan. Kuda kan kuat. Yang percaya kepada keretanya yang banyak, hartanya. Harta itu bisa habis enggak? Bisa.
Kalau Tuhan izinkan kebakaran ya habis semua rumahnya. Tapi kalau kita anak-anak Tuhan yang mengandalkan Tuhan, Tuhan melindungi. Seperti Miss diingatkan Tuhan. Miss itu bersyukur ya. Tuhan itu baik ya. Miss diingatkan. Kalau Miss bingung cari sana cari sini, Tuhan berbicara. Miss bersyukur loh, diingatkan Tuhan. Terkadang Miss berdoa, Tuhan didiklah aku, ingatkan aku Tuhan. Kalau aku masih dapat hajar Tuhan, Miss bilang gitu. Supaya Miss ini apa? Bertobat. Jangan sampai Tuhan menghajar loh anak-anak. Ya, jangan keraskan hati. Ya, kalau sudah diingatkan di ibadah, kalau beribadah harus sungguh-sungguh, ya, dengarkan firman sungguh-sungguh. Ini bukan untuk Miss, bukan, untuk kamu sendiri. Berkatnya kamu sendiri yang menerima, bukan Miss. Ya, Miss ini ada bagiannya sendiri. Miss ini bagiannya kalau Miss melayani ya juga harus sungguh-sungguh, ya, mempersiapkan sungguh-sungguh. Yang terkutuklah orang itu ada dari mana? Tahu? Yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Ini coba ayo Yeremia 17 ayat 7 dan 8 ayo cepat. Dapat hadiah itu. Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Ya ayo sampai itu. Coba. Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Ayat 7, berkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Tuh, ya. Jelas ya, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Dia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Air itu berbicara firman Tuhan juga. Kalau kita baca firman, kita meyakini seperti pohon yang ditanam di tepi air. Pasti apa? Subur. Terus menghasilkan buah. Tante punya loh tanaman. Enggak buah-buah. Jengkel enggak? Jengkel. Iya. Tante bilang gini, kamu kalau bulan depan enggak berbuah, wis enggak usah tak tanam, tak kabur. akhirnya campur. Iya, enggak. Daunnya aja yang subur. Daunnya kan percuma ya. Daunnya percuma, buahnya yang perlu. Buahnya. Ya. Woi. Berkat Tuhan itu bukan hanya semata-mata tentang apa? Materi saja. Betul? Apa? Ayo berkat Tuhan. Iya, itu boleh salah satunya. Apa? Tubuh sehat, itu ya berkat loh. Mau nggak uangnya banyak tapi masuk rumah sakit? Mau nggak? Diselang sini, selang sana. Terus kalau mau nafas bagi ventilator. Tante nggak mau. Ya, tubuh sehat itu juga berkat Tuhan. Ya, terus apa? Damai sejahtera, sukacita. Damai sejahtera itu apa? Ada ketentraman. Anak-anak suka nggak gelisah terus.
nggak bisa tidur. Yang ada yang di sini nggak bisa tidur. Hah? Bangunnya Panas. kepanasan. Hasilnya nggak nyala. Nyala, cuma di atas. Ya enggak Tuhan. Tante kalau tidur itu wah seperti orang mati. Bom meledak nggak tahu ya. Tidurnya nyenyak juga. Ya berkat Tuhan itu bukan materi saja. Ya. Ini nggak usah dibaca ya, ada perjamuan. Buat apa banyak uang tapi ya sakit-sakitan, berobat ke dokter terus uangnya banyak diberikan ke dokter. Emang ya ini seperti tantenya Miss ya. Padahal dia itu sudah percaya Tuhan, dia di luar kota. Kerja terus. Punya toko, pulang toko itu masih kerja untuk dijual lagi ya. Nah, kalau tante yang bangi ya ke sana tak bilangi, cuma itu loh apa sudah pulang rumah itu santai doa baca firman. Akhirnya kena sakit, muntah darah. Habis berapa itu? Uangnya dialirkan ke dokter, ke rumah sakit. Kenapa? Ya kan? Kita harus bekerja kalau anak-anak sudah dewasa, tapi jangan terlalu ngoyo. Waktu gak untuk Tuhan, ya. Dibuat terus kerja. Bapak Gembala bilang minggu waktunya ibadah dibuat ke kerjaan. Emang ini ada job boleh ya, tapi harus untuk Tuhan juga. Jangan sampai apa Tuhan dilupakan. Nanti kalau sakit nyalakan Tuhan. Tuhan aku loh sudah perpuluhan, tapi orangnya nggak pernah bekerja. Tuhan disogok. Aku tak perpuluhan. Tuhan itu perlu disogok, tak perlu uang kan? Tuhan itu kaya loh anak-anak. Tak perlu uang. Uang surga itu terbuat dari emas. Ya. Tuhan pasti memberi apa kemenangan bagi orang-orang yang cinta Tuhan. Mengapa sekarang tante mau tanya, mengapa Yesus harus menjadi andalan kita? Ayo terakhir. Mengapa Yesus menjadi andalan kita? Karena memang Yesus yang bisa diandalkan. Ya, karena Yesus bisa atau mampu melakukan segala perkara.